materi. Yang pertama kita harus tahu dulu nggak sih apa itu deposito. Nah, deposito adalah uang yang disimpan di dalam rekening. Secara umum, deposito merupakan produk penyimpanan uang yang disediakan oleh bank dengan sistem penyetoran yang dilakukan di awal, serta memiliki ketentuan penarikan yang hanya bisa dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh nasabah dengan pihak bank. Tetapi walaupun dana yang disetorkan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu, deposito memiliki keunggulan tersendiri loh dibandingkan dengan rekening tabungan. Suku bunga yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih kompetitif daripada tabungan biasa. Nah, deposito memiliki berbagai pilihan jangka waktu simpanan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda masing-masing. Umumnya jangka waktu yang ditawarkan yaitu mulai dari 1, 3, 6, 12, atau bahkan hingga 24 bulan. Namun, jika Anda memutuskan untuk menarik dana yang telah didepositkan sebelum jangka waktu yang telah disepakati berakhir, Anda akan dikenakan sejumlah penalti atau potongan yang harus ditanggung. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis deposito. Ada 3 jenis deposito yang terkenal di Indonesia hingga saat ini, yakni yang pertama ada deposito berjangka, yaitu jenis deposito dengan jangka waktu tertentu yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh nasabah dengan pihak bank antara 1 hingga 12 bulan. Deposito ini diterbitkan untuk atas nama perorangan maupun lembaga. Nah, yang kedua, selanjutnya ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito sama dengan jenis deposito berjangka yang memiliki jangka waktu tertentu. Namun, dalam deposito ini, sertifikat deposito diterbitkan dalam bentuk sertifikat yang tidak mengacu pada perseorangan maupun lembaga tertentu. Dan yang terakhir ada deposito on call. Deposito on call ini berbeda dengan kedua jenis deposito sebelumnya karena memiliki jangka waktu yang lebih singkat, yaitu minimal mulai dari 7 hari hingga kurang dari 1 bulan. Dengan minimum jumlah yang harus disetorkan itu juga lumayan besar, yakni mulai dari 50 juta atau bahkan hingga 100 juta rupiah, tergantung ketetapan dari setiap bank. Oke, selanjutnya ada bunga deposito. Bunga adalah imbalan yang dibayar oleh peminjam atas dana yang diterima. Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat dari dana yang diberikan. Bunga deposito dapat diterima setiap bulannya atau setelah jatuh tempo sesuai dengan jangka waktunya. Nah, adapun rumus untuk menghitung bunga deposito yaitu setoran pokok dikali suku bunga deposito dikali jangka waktu dan dibagi dengan 365. 365 tersebut merupakan jumlah hari. Pajak atas bunga akan dikenakan sebesar 20% jika nominal deposito yang ditempatkan lebih dari 7.500.000. Yang selanjutnya ada dasar hukum. Dasar hukum PPh final atas bunga deposito di Indonesia itu diatur dalam beberapa peraturan utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dalam undang-undang ini, bunga deposito termasuk dalam objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Yang kedua, ada Keputusan Menteri Keuangan nomor 51 garing KMK 04 2001 yang mengatur lebih lanjut tentang pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Yang ketiga, ada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 212 garing PMK 03 garing 2018 tentang pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI. PMK ini menegaskan bahwa penghasilan berupa bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI dipotong PPh yang bersifat final. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 yang mengatur pemotongan PPh final atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Selanjutnya ada objek dan subjek PPh final atas bunga deposito.
Objeknya yaitu yang pertama ada bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito berjangka, sertifikat deposito, dan bentuk deposito lainnya yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Yang kedua ada bunga dari tabungan serta diskonto SBI. Dan yang ketiga termasuk bunga deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang berdomisili di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Yang kedua, subjeknya yaitu ada 4. Yang pertama ada orang pribadi, itu wajib pajak dalam negeri. Yang kedua ada badan, itu termasuk perusahaan, yayasan, koperasi, dan organisasi lain. Yang ketiga ada BUT. Dan yang terakhir ada wajib pajak luar negeri yang menerima penghasilan bunga deposito dari Indonesia. Yang selanjutnya ada pengecualian PPh final atas bunga deposito. Bunga deposito tidak dipotong PPh final dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama, jika jumlah deposito, tabungan atau SPI tidak melebihi 7,5 juta. Yang kedua, bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai ketentuan pemerintah untuk dihuni sendiri. Yang ketiga, bunga dan atau diskonto yang diterima bank yang didirikan di Indonesia dan atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Yang terakhir ada bunga deposito, tabungan, dan diskonto SPI yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan sepanjang dananya berasal dari sumber pendapatan sesuai UU Dana Pensiun dan telah memperoleh surat keterangan bebas atau SKB dari KPP tempat dana pensiun terdaftar. Tarif dan ketentuan PPh final atas bunga deposito. Yang pertama, tarif PPh final deposito dalam mata uang USD atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai pajak penghasilan final dengan tarif yang pertama, deposito jangka waktu 1 bulan sama dengan 10% dari jumlah bruto. Yang kedua, deposito jangka waktu 3 bulan sama dengan 7,5% dari jumlah bruto. Yang ketiga, deposito jangka waktu 6 bulan sama dengan 2,5% dari jumlah bruto. Yang keempat, deposito jangka waktu lebih dari 6 bulan sama dengan 0% dari jumlah bruto. Yang kedua, tarif PPh final deposito dalam mata uang rupiah atas bunga dari deposito dalam mata uang rupiah yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor yang ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai pajak penghasilan final dengan tarif yang pertama, deposito jangka waktu 1 bulan sama dengan 7,5% dari jumlah bruto. Yang kedua, deposito jangka waktu 3 bulan sama dengan 5% dari jumlah bruto. Yang ketiga, deposito jangka waktu 6 bulan atau lebih dari 6 bulan sama dengan 0% dari jumlah bruto. Kemudian, dasar hukum pemotongan pajak bunga deposito. Pemotongan pajak bunga deposito dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan tempat deposito. Tarif PPh final atas bunga deposito adalah 20% dari jumlah bruto. Kemudian, bank menyetorkan PPh final tersebut ke kas negara menggunakan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 403. Lalu, bank wajib melaporkan pemotongan tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak melalui e-Bupot PPh final atau surat setoran pajak dan SPT masa PPh final. Jadi pada slide berikut dijelaskan bunyi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 yang berbunyi bunga yang tiap-tiap tahun pada tanggal 31 Desember menjadi hak penabung, ditambahkan pada uang tabungannya dengan jalan mencatat jumlah bunga itu di rekening current, di mana saldo si penabung dibubuhkan dan demikian menghasilkan bunga lagi sejak hari pertama dalam tahun berikutnya. Jadi maksud dari bunga yang tiap-tiap tahun pada tanggal 31 Desember menjadi hak penabung. Itu artinya setiap nasabah bank yang memiliki tabungan berhak secara berkala hukum atas bunga dari tabungan mereka yang diperoleh selama 1 tahun. Jadi hak ini jatuh tempo dan wajib diberikan pada tanggal 31 Desember setiap tahunnya.
Ini adalah bentuk dari keadilan finansial bagi penabung sebagai pemilik dana di bank. Selanjutnya, pada bunyi ditambahkan pada uang tabungannya tadi itu maksudnya bunga yang menjadi hak nasabah tidak cukup hanya dihitung, tapi harus benar-benar ditambahkan ke saldo tabungannya. Jadi bunga itu menjadi bagian dari dana pemilik nasabah secara penuh. Pada kalimat dengan jalan mencatat jumlah bunga itu di rekening current itu, di sini dijelaskan bahwa caranya itu bank wajib mencatat bunga secara resmi dan transparan ke dalam rekening nasabah. Ini berarti nasabah harus bisa melihat pertambahan bunga tersebut di laporan atau saldo rekening mereka itu. Rekening current itu mengacu pada rekening yang aktif dan bisa digunakan seperti tabungan biasa atau tabungan giro. Selanjutnya pada kalimat di mana saldo si penabung dibubuhkan. Nah, pada kalimat ini menekankan bahwa bunga yang ditambahkan itu harus langsung menyatu dengan saldo pokok tabungannya dan bukan ditempatkan di luar atau dicatat secara terpisah. Dan demikian menghasilkan bunga lagi sejak hari pertama dalam tahun berikutnya. Nah, ini adalah poin penting. Bunga yang harus sudah masuk ke saldo pokok akan ikut dihitung untuk menghasilkan bunga yang baru pada tahun selanjutnya. Ini adalah bentuk bunga majemuk, di mana bunga dari tahun sebelumnya bisa kembali menghasilkan bunga tambahan. Jadi, inti tujuan dari undang-undang tersebut yaitu untuk melindungi hak penabung secara hukum agar bunga tabungan benar-benar diberikan dan tidak bisa disembunyikan atau ditunda oleh pihak bank. Selain itu, untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas bank dalam mengelola dana simpanan nasabah. Dan juga untuk menjamin pertumbuhan yang adil bagi tabungan masyarakat, karena dana yang ditabung seharusnya memiliki nilai tambah dari waktu ke waktu. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai hak penabung. Sekarang pada slide ini, saya akan menjelaskan contoh kasus mengenai hak penabung. Seorang penabung bernama Siti menerima transfer sebesar 10 juta dari kerabatnya di luar negeri. Tetapi, beberapa hari kemudian, rekeningnya malah dibekukan sepihak oleh Bank ABC, tanpa pemberitahuan resmi, tanpa bukti, tanpa proses hukum. Setelah ditanya, bank hanya menjawab, karena transaksi mencurigakan. Tetapi Siti tidak diberi penjelasan lengkap dan tidak bisa akses dananya sendiri. Jadi ini jelas melanggar haknya sebagai penabung. Dari kasus tersebut, jadi hak yang dilanggar seorang penabung itu yang pertama, hak atas perlindungan hukum dan perlakuan adil. Yang kedua, hak atas informasi yang jelas dan transparan. Yang ketiga, hak atas akses terhadap dana pribadi. Nah, jadi apa sih solusi yang bisa dilakukan oleh Siti tersebut? Yang pertama itu Siti harus melapor ke OJK. Yang kedua, setelah dilakukan investigasi, rekeningnya bisa dibuka kembali. Yang ketiga, bank harus menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada Siti. Dari kasus Siti tersebut itu ada hal-hal penting yang perlu kita ingat sebagai nasabah. Yang pertama, rekening itu tidak boleh dibekukan tanpa proses hukum yang jelas. Yang kedua, kamu itu berhak tahu alasan dibalik tindakan bank tersebut. Yang ketiga, simpan semua bukti transfer dan komunikasi sebagai perlindungan diri atau sebagai bukti untuk menjelaskan kepada pihak bank. Jadi, dari contoh kasus Siti tersebut, perlu saya tegaskan bahwa uangmu adalah hakmu. Jangan diam kalau hakmu dilanggar. Jadilah nasabah yang cerdas, tahu haknya, dan berani bersuara.